Jadi sebenarnya kalau ditanya penyebab pastinya, Mhm. yang sebagian besar kita nggak tahu. Tiba-tiba aja dia muncul dan bisa aja dia menghilang, bisa aja enggak. Nah, ini berarti bisa dibilang mitos atau fakta kalau sebelah kanan ini berdenging, ada yang ngomongin, ini gimana dokter tanggapannya? Itu sih sebenarnya kepercayaan aja, mitos ya. Mhm. Jadi sama kayak orang bilang, oh kalau tangannya gatel, tangannya gatel mau terima uang gitu kan. Wah, happy banget itu. Atau yang, oh kalau matanya berkedut-kedut, berarti ada berita baik, ada berita buruk, Mhm. tergantung mata mana yang kedut gitu. Itu Mhm. sebenarnya hanya kepercayaan aja yang tidak ada alasan medis yang mendasarinya. Jadi ya mau dipercaya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Hmm, Tapi secara medis itu mitos. mitos ya sahabat Sonora. Jadi jangan dikait-kaitkan. Tadi emang kayak ada suara detak yang tadi dokter Santi bilang tuh kayak hampir dibilang halusinasi, tapi ini memang gangguan telinga begitu ya dokter ya? Iya, iya, gangguan di dalam telinga. Ini penyebabnya biasanya Mhm. pada umumnya ya, kebanyakan nggak tahu. Hmm. Makanya ngobatinnya juga nggak tahu. Terus dari dokter Bingung sendiri kan? kalau ada yang datang menceritakan keluhan itu seperti apa dokter? Maksudnya secara umum penyebab telinga berdenging itu apa yang sudah dari pasien dokter Santi sendiri seperti apa dokter? Iya. Jadi sebenarnya kalau ditanya penyebab pastinya, Mhm. yang sebagian besar kita nggak tahu. Tiba-tiba aja dia muncul dan bisa aja dia menghilang, bisa aja enggak. Tetapi ada faktor-faktor eh, yang merupakan penyebab. Jadi penyebabnya itu dibagi jadi dua gitu loh. Yang Hmm. pertama itu benar-benar kita nggak tahu kenapa. Yang kedua itu sebenarnya dia merupakan sebuah gejala dari penyakit yang ada di balik itu. Misalnya, dia ada penurunan fungsi pendengaran. Mhm. Jadi kalau orang awam bilangnya makin lama makin budek gitu ya. Mhm. Nah, orang-orang yang fungsi pendengarannya itu menurun biasanya bisa disertai oleh telinga yang berdenging. Nah, fungsi pendengaran yang menurun biasanya terjadi pada sesuai dengan umur. Jadi semakin berumur, fungsi pendengaran semakin menurun, suara dengingan semakin bertambah gitu. Mhm. Terus ada juga penyakit-penyakit lain yang mendasari, misalnya ada infeksi. Infeksi yang terjadi pada telinga bisa menyebabkan penumpukan cairan, dan penumpukan cairan ini ujung-ujungnya bisa menyebabkan bunyi berdenging yang dirasakan di telinga. Biasanya dua telinga. Kalau Mhm. infeksinya menyerang secara umum, misalnya infeksi saluran pernafasan atas, itu biasanya dua telinga. Kemudian bisa juga berupa adanya massa atau apa ya, adanya sebuah gumpalan yang padat yang ada di telinga. Misalnya, kotoran telinga yang kan ada orang yang kotoran telinganya lembek, ada yang Keras, keras gitu. padat Ada gitu yang ya? sangat keras kan. Nah, orang yang kotoran telinganya sangat keras itu dengan berjalan waktu telinganya itu membentuk gumpalan yang membatu dalam tanda kutip. Nah, kotoran-kotoran yang membatu itu bisa menyebabkan suara yang berdenging, yang dirasakan mengganggu. Nah, kalau seperti itu, ya ngobatinnya gampang, tinggal diangkat si kotoran telinganya tentunya oleh dokter ya, karena kalau ngangkat sembarangan takutnya malah mendesak ke dalam, merusak gendang telinganya. Diangkat kotoran telinganya, beres. Atau Hmm. misalnya ada tumor atau ada benjolan yang menekan organ bagian telinga, bisa di luar, bisa di dalam. Nah, kalau yang tadi infeksi kan gampang ya, tinggal diobatin infeksinya sembuh. Mhm. Kalau ada massa nih yang susah nih, tergantung masanya masa apa. Nah, massa itu bisa dibagi jadi tumor yang jinak atau yang kanker yang merupakan massa benjolan yang sifatnya ganas. Nah, penanganannya tentu lebih rumit lagi gitu. Hmm. Terus ada juga penyebab lainnya yang merupakan efek samping dari obat-obatan. Jadi Oh. beberapa obat-obatan bisa menyebabkan telinga berdenging. Obat-obatannya apa aja? Obat-obatan penghilang rasa nyeri yang bukan golongan kortikosteroid, bisa asam mefenamat, bisa aspirin dan lain-lainnya.
bisa juga beberapa jenis antibiotik, Mhm. bisa juga beberapa jenis antidepresan, Mhm. obat kanker, obat untuk mengeluarkan cairan melalui urin, biasanya orangnya akan buang air kecil terus gitu, itu bisa menyebabkan telinga berdenging. Terus ada juga beberapa penyakit-penyakit yang kronis gitu ya, Mhm. yang menyerang sistem sirkulasi darah yang menyangkut pembuluh darah dan jantung, itu juga bisa menyebabkan gangguan dari telinga berdenging, termasuk si penumpukan plak-plak akibat kolesterol. Nah, jadi kalau penumpukan plaknya itu ada di pembuluh darah yang dekat-dekat telinga, itu bisa terjadi suara yang berdenging. Mhm. Bisa juga terjadi suara berdenging itu karena sesuatu kecelakaan atau benturan atau ada apa ya, bagian telinga maupun bagian leher, daerah kepala itu terkena benturan atau terkena trauma, itu juga bisa menyebabkan telinga berdenging. Jadi ya kalau misalnya kita tahu penyebabnya, maka kita obati penyebabnya, penyakit yang mendasarinya gitu. Beberapa penyakit juga misalnya apa, diabetes, hipertensi itu juga bisa menyebabkan suara berdenging. Kalau nggak tahu yang susah. Jadi kalau pasien datang, maka dicari faktor-faktor yang lainnya dulu nih. Ada nggak nih trauma di daerah telinga, di daerah leher, daerah kepala? Ada nggak tanda-tanda infeksi? Ada nggak tanda-tanda massa di daerah situ gitu ya? Jadi semua disingkirkan. Kalau semuanya udah nggak ada dengan berbagai pemeriksaan nggak ada, ya apa boleh buat kalau diterima gitu.